Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis ta'lim dan muzakarah mushola al hidayah, semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan harapan semoga dengan sebab kita hadir di majlis ilmu Allah akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kembali kita buka kitab pedoman kita malam hari ini, yaitu kitab Tausyih, melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu, tepatnya di halaman 17 baris yang pertama dari atas. Sabi'a asyaraha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sabi'a asyaraha. Kemudian persyaratan yang ke-17, ghuslu ma zahara bil qat'i, membasuh, membersihkan, mencuci sesuatu yang nampak bil qat'i ketika ada bagian dari anggota wudhu yang terpotong. Jadi kalau tangannya kepotong, nah itu yang nampak dari sisa-sisa yang terpotong, nah itu mesti diapain? Mesti dibasuh. Ya misalnya jempolnya nggak ada, udah terpotong, nah itu sisa yang ada di jempol tuh, ya tetap harus dibasuh. Ya, jadi itu namanya ghuslu ma zahara bil qat'i. Iza hakamahu hukmaz zahiri, apabila dihukumkan itu sebagai hukum zahir. Selama itu dihukumkan zahir, maka yang terpotong sisanya pun harus dibasuh dengan air. Wa yazidus salisu bistirati duhulil waqti. Kemudian tambahan bagi orang-orang yang salisul baul, ya seperti orang yang terus-menerus kencing, atau ada orang yang terus-menerus buang angin, itu namanya salisul baul, salisul ghaid misalnya,
yang dia selalu ya mau kentut mulu, ya 2 detik sekali kentut, 5 detik sekali kentut. Itu ada yang begitu. Ya, ada lagi yang pipis terus. Ya 5 menit keluar 1 tetes, antara 5 detik lagi keluar lagi 1 tetes. Itu dalam ilmu fikihnya disebut as-salisul baul. Ya. Jadi bagi orang-orang yang model begitu tuh salatnya wajib, tapi nanti saat berwudu ada tambahan buat dia. Apa syaratnya? Bistiroti dukhulil waktu. Syaratnya dia berwudu kalau udah masuk waktu. Misalnya nih Bapak, Saudara, orang yang salisul baul itu mau sholat subuh, itu nanti kalau udah azan subuh baru wudu. Azan subuh jam berapa? 4:30, misalnya jam 4:30. Maka pada saat jam 4:30 baru dia boleh wudu. Seandainya kurang aja, kurang 1 menit aja, belum subuh kan, kurang 1 menit, dia udah wudu, tidak sah. Karena dia termasuk orang yang salisul baul, salisul dam, selalu ngeluarin darah, selalu ngeluarin air pipis, selalu ngeluarin angin. Nah itu dia termasuk orang-orang yang harus saat berwudu ditambahin syaratnya pada saat dia wudu diyakinkan sudah masuk waktu. Begitu. Kayak orang tayamum, ya. Kita kalau tayamum kan harus sudah masuk waktu. Misalnya sholat zuhur harus sudah masuk waktu zuhur baru tayamum. Kalau baru jam 11:30 belum waktu zuhur, belum sah dia tayamum. Nah ini sama, orang yang salisul baul itu kalau belum masuk waktu belum boleh dia berwudu. Sholat maghrib belum waktu maghrib dia berwudu, ya kagak sah. Ya itu namanya orang-orang yang ya punya penyakit salis, namanya salisul baul, salisul ya apalagi dam, ya keluar darah. Kalau orang perempuan begitu namanya istihadoh, keluar darah, bukan waktunya haid tapi keluar darah, bukan waktunya nifas tapi keluar darah. Itu namanya darahnya darah istihadoh, namanya darah penyakit. Dia tetap wajib sholat, nanti itu harus ditutup aja air pipisnya, darahnya, harus pakai apa? Ya, pakai pembalut. Ya, dia harus pakai pembalut. Ya, setiap nanti mau sholat ganti pembalut yang baru. Setiap mau sholat ganti pembalut yang baru. Jadi artinya sholat tetap wajib bagi dia. Jangan dibilang, oh lagi sakit, uzur dah nggak sholat, nggak boleh. Sholat tetap hukumnya wajib. Tuh, makanya memang sholat itu Masya Allah yang dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama, sehingga ya tidak dibolehkan bagi setiap orang muslim yang sudah memenuhi persyaratan wajib sholat ninggalin sholat walaupun punya salisul baul, walaupun punya penyakit salisul baul, ya yang terlalu terus keluar kencing sedikit netes kencingnya tetap wajib sholat. Nah, cuma tambahannya itu aja ya, ketika mau wudu syaratnya udah masuk waktu. Nanti kalau dia mau sholat lagi masuk waktu lagi, wudu lagi. Kalau orang yang normal kan selama belum batal wudunya ya silakan aja ya dia sholat. Kita sekarang udah punya wudhu nih, terus sampai subuh kagak batal. Untuk sholat subuh kita pakai wudhu yang saat ini sholat isya, boleh nggak? Boleh. Ya, misalnya kita nih punya wudhu nih, terus kita ibadah aja sampai pagi. Ya, ada tuh para walimin aulia ilah Bapak Saudara, ya itu dia terus ibadah sampai subuh, nggak tidur dia dan kagak kentut dia, nggak pengen pipis dia. Padahal dari isya sampai subuh tuh seperti itu. Ya boleh tuh wudunya, ya boleh. Tapi biasanya orang-orang yang termasuk walimin aulia illah, kalau dia mau sholat kembali itu biasanya tajdidul wudu. Ya, memperbaharui wudu yang ada sunnah hukumnya. Ya, jadi artinya mereka itu sebenarnya nggak batal, tapi setiap kali mau sholat dia berwudu, itu tajdidul wudu. Karena banyak orang yang selalu daimul wudu,
batal dia wudu. Bukan mau sholat baru wudu, tapi memang dia punya air wudu terus. Dan ini ciri-ciri as-salafus sholih. Orang-orang yang as-salafus sholih itu selalu mendawamkan wudu, Bapak, Saudara. Sehingga di dalam salah satu hadis Nabi, orang kalau selalu mendawamkan wudu, insya Allah senjata tidak akan mempan untuk dirinya. Ya. Dulu Jenderal Sudirman itu termasuk amalannya daimul wudu. Jadi dia selalu punya wudu. Kemana-mana itu dibawa ya satu wadah air. Kalau dia batal dia harus wudu. Batal dia harus wudu. Jadi memang punya wudu terus. Dan itu salah satu ya senjata ampuhnya. Sehingga Jenderal Sudirman itu kan belum pernah tertangkap oleh Belanda. Ya, belum pernah. Walaupun udah dikepung, ya itu tiba-tiba ada aja pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya Jenderal Sudirman. Ya, seperti itu. Jadi ini selalu daimul wudu. Bahkan ya orang yang udah membiasakan daimul wudu, ya itu gigitan ular aja kagak mempan, Pak. Ular gigit itu kagak ngapa-ngapa. Kenapa? Senjatanya wudu, daimul wudu. Ya, jadi kalau kita pengen begitu tuh ya terus daimul wudu. Kadang-kadang kita kan ya baru batal ya udah. Kadang-kadang mau sholat doang wudu. Kadang-kadang ngaji aja. Ya kita nggak punya wudu. Nah, seperti itu. Nah, orang yang daimul wudu itu masya Allah istimewa banget. Ya itu banyak kelebihan-kelebihan dan keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang daimul wudu. Apalagi bagi orang-orang yang masih belajar. Orang yang masih belajar ya disyaratkan katanya kalau pengen hafalannya kuat daimul wudu. Dia terus punya wudu. Ya, dia selalu mendawamkan wudu. Itu salah satu menguatkan ya daya hafalan bagi orang-orang yang sedang belajar. Nah, itu untuk ya salisul baul kembali lagi begitu tuh. Syaratnya harus duhul waktu, masuk waktu. Nah, sementara kalau yang normal ya tidak perlu. Kapan aja kita wudhu selama bulan batal itu bisa kita gunakan buat sholat. Wa zonna dukhulahu, dan dia sudah menyangka masuk waktu. Ya, ini zon artinya ya prasangka yang lebih banyak benarnya daripada tidaknya. 60% sampai 90% ya benarnya udah masuk waktu. Itu zon namanya. Wa taqdimu istinja'in, didahulukan istinja dulu. Ya, jadi kita kalau mau wudu ya istinja lebih dulu, dahulukan istinja. Istinja itu artinya bersih-bersih. Ya, habis pipis, habis BAB. Nah, ketika kita mau wudu syaratnya dahulukan istinja terlebih dahulu. Wa tahaffuzin ihtija ilahi, dan menjaga segala sesuatu yang dibutuhkan padanya. Ya, jadi istinja itu artinya bersih-bersih, termasuk ya kita jaga benar. Kalau pipis itu kita tirisin benar. Ya, makanya disunahkan untuk berdehem. Itu tujuan dehem itu untuk ya apa? Nirisin. Ya, itu nirisin tuh. Makanya kalau ada orang pipis ambil dehem begitu tuh, itu tujuannya begitu, supaya nirisin. Jangan sampai ada nanti sisa-sisa. Ya, dikhawatirkan tuh nanti habis pipis ada yang masih tersisa. Nah, pas banget dia udah selesai wudu keluar lagi. Nah, itu yang dikatakan ya kita harus bersih banget begitu. Makanya ada satu hadis ya, Rasulullah sudah ya sengaja sedang berjalan sama para sahabat, lalu lewat di salah satu makbaroh. Kemudian ya Rasulullah bilang, nih orang ini nih di dalam kubur ini nih sedang disiksa. Ya, disiksa. Para sahabat kan pada bertanya, ya Rasul kenapa? Emang dia kagak sholat? Emang dia melakukan dosa apa sampai di dalam kuburnya disiksa? Kata Rasul, dia sholat, puasa. Tapi kenapa orang ini disiksa? Sebabnya dua. Ya, yang satu, orang ini kalau istinja nggak pernah bersih. Ya,
Jadi kalau pipis tuh nggak pernah bersih, nggak pernah tiris. Itu yang pertama. Yang kedua, ini orang disiksa. Yang satu lagi, kenapa? Karena dia selalu ghibah, selalu menceritakan kaiban orang lain. Nah, makanya itu dua dosa yang tanpa disengaja di dalam kubur orang itu disiksa gara-gara perbuatan itu. Ya, makanya istinja ini penting banget nih, membersihkan daripada najis ya. Jangan sampai nanti ada sisa-sisa bekas kita kencing, nah itu ya masih terkena ya di pakaian dalam kita. Nah itu hati-hati tuh ya Bapak Saudara, ini harus dijaga benar. Wa muwalatun bainahuma, kemudian berturut-turut antara keduanya. Ya mualat namanya. Wa muwalatun bainahuma wa baina nahwil wudu'i, dan juga berturut antara keduanya dan antara seumpama wudu. Wa muwalatun baina af'alihi, dan juga berturut antara perbuatannya. Wa muwalatun bainahu wa bainas shalah, dan juga berturut antara dia dan juga antara sholat. Jadi untuk orang-orang yang tadinya ya salisul baul, habis wudu nggak boleh santai-santai gitu. Antar dah baru sholat, nggak boleh. Jadi habis wudu langsung apa? Langsung sholat. Jangan sampai dipisah dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Ini untuk dia ya khusus tuh. Jadi harus mualat, berturut-turut terus pekerjaan-pekerjaannya sampai dengan pekerjaan sholatnya. Wa sunanuhu ayil wudu'i asyaratu asya'a, sementara sunnah-sunnah wudu itu ada 10 macam. Wa fi ba'di nasil matni asrul khisalin, di dalam naskah yang lain ya redaksinya dengan kata-kata asrul khisalin. Jadi kalau di redaksi ini asyaratu asya'a, tapi dalam redaksi yang lain asrul khisalin, sama aja 10 macam. Jadi kalau ditanya ada berapa sunnah berwudu, ada 10 macam. Itu redaksinya boleh kita bilang asyaratu asya'ah, bisa bilang asru khisalin. Al-ula, yang pertama, at-tasmiyatu awalahu, membaca bismillah di permulaan wudu. Jadi kita pada saat mau berwudu baca bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah tuh, tasmiyah namanya. Ail wudu'i, yaitu pertama kali wudu. Mau cuci tangan ya itu harus baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu namanya permulaan kita mau wudu, kita baca bismillah. Wa aqalluha minimal ucapan basmalahnya atau tasbih bismillah nama Allah. Walai yang sunnah sunat selainnya ya alhamdulillah. Jadi sunatnya bismillah kita ganti dengan alhamdulillah ya, itu ya ada pernah. Jadi bismillah ya namanya. Kalau alhamdulillah bukan tasmiyah, kita hamdalah. Jadi ada basmalah, ada hamdalah, ada hauqalah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu istilah-istilah ya. Jadi kalau kita suruh Bapak Saudara mari kita baca hamdalah, hamdalah, jangan begitu ya. Kalau suruh Bapak Saudara ayo kita baca hamdalah, alhamdulillah. Bapak Saudara ayo kita baca basmalah, jangan basmalah, yang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Saudara ayo kita baca hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kata Imam Nawawi dalam kitabnya Kasyifatus Saja, itu setiap pagi kalau bisa habis subuh jangan lupain baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 100 kali. Ya, itu kalau kita baca Kasyifatus Saja di awal-awal tuh ya faidah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim atau hauqalah
Di antaranya orang yang membiasakan baca 100 kali la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu satu harian dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bismillah nih. Jadi setiap kali mau berwudu baca bismillah. Ya, secara komplitnya apa? Wa akmaluha, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Itu yang komplit. Wa ya'ti bizalika, dan boleh itu dikerjakan oleh siapa? Al junubu wal haidu wan nupasau, orang yang junub, orang yang haid, orang yang nipas. Kan kalau dia mau mandi, ya itu kan disunnahkannya dia wudhu nanti. Nah itu pada saat belum terangkat hadas besarnya boleh tuh, bagi orang yang junub, bagi orang yang haid, bagi orang nipas, baca bismillah. Iza tawaddo, apabila dia berwudhu, kullu minhum, daripada mereka. Sebab apa? Li sunnatil ghusli, salah satu sunnah mandi, sebelum kita mandi kita dianjurkan untuk apa? Berwudu. Nah pada saat berwudu disunnahkan kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kan saya lagi junub, kan saya lagi haid, kan saya lagi nipas, belum terangkat ya itu junubnya karena bulan mandi, belum terangkat hadas besarnya karena saya bulan mandi, baru mau mandi disunahkan berwudu. Nah pada saat berwudu disunahkan baca bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim, tetap di situ disunahkan, tetapi niatkan bacanya zikir, bukan baca Al-Quran. Begini ya Bapak Saudara, kalau kita niatkan zikir ya boleh. Ada orang junub baca bismillah mau makan, bismillahirrahmanirrahim, ini lagi junub kok baca bismillah, niatnya bukan baca Quran tapi niatnya zikir. Sama kita lagi junub ya, belum sempat mandi, atau istri kita lagi haid, atau anak perempuan kita lagi haid ya, belum selesai haidnya ya, kemudian ada berita yang meninggal dunia, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh, boleh, kan itu Al-Quran. Orang junub kan gak baca Quran, orang haid gak boleh baca Quran. Ketika kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, niatkan baca doa, bukan baca Al-Quran. Boleh kan baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, niatnya baca doa, sebab innalillahi wa inna ilaihi namanya doa istirja ya, itu boleh. Ketika berduka ya, kita dapat musibah, maka doanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun ada dalam Al-Quran, memang itu Al-Quran, tapi kalau kita bacanya niatnya bukan niat baca Quran, niatnya doa, niatnya zikir, itu boleh, walaupun orang itu dalam keadaan junub, dalam keadaan haid atau nipas. Nah begitu juga ketika orang punya hadas besar, ketika punya junub ya, dia mau mandi ya untuk menghilangkan, mengangkat hadas besarnya. Nah pada saat mau mandi belum sempat terangkat kan, karena baru mau mandi ya, disunahkan berwudu. Nah pada saat berwudu dibaca bismillah, itu boleh ya, karena niat bismillah itu zikir, bukan niat baca Al-Quran. Jadi lakin, akan tetapi, yaksidu, bermaksud siapa seorang tadi, bihi, dengan membaca bismillah tadi, al-zikra, niatnya niat zikir. Fa in tarokat tasmiyata, kalau seandainya ada orang meninggalkan baca bismillah awalahu, di awalnya, atabiha, maka dia masih dianjurkan untuk membaca bismillah fi asnaihi, di tengah-tengahnya. Kita di awal berwudu belum sempat baca bismillah, di tengah-tengah baru ingat, ya Allah saya belum baca bismillah ya, mestinya tadi sunnahnya kita wudu awalnya baca bismillah dulu, saya belum sempat, ingat di tengahan ya, belum selesai wudunya masih di pertengahan ya, itu dia ingat, maka tetap dianjurkan baca bismillah di pertengahannya, ai qoblal faraidhi, yaitu sebelum selesai minhu, daripada wudu. Tapi wa yazidu alaiha, namun dianjurkan ditambahkan bacaannya
awalahu wa akhirahu. Jadi bismillahi awalahu wa akhirahu gitu. Jangan bismillah ya, tapi bismillahi awalahu wa akhirahu. Sama makan, kita mau makan sampai bismillah, kita ingat sebelum bismillah masih separoh, masih lanjutin bismillah, baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Jangan bismillahirrahmanirrahim saja atau bismillah saja, tapi tambahin bismillahi awalahu wa akhirahu. Saya baca bismillah di permulaannya dan di akhirnya. Tuh, itu Nabi yang ngajarin begitu. Ya, ada orang Pak, ya makan, dia kagak baca bismillah. Nabi lihat di situ banyak setan tuh, ya setan pada ngerubutin, ya jadi makannya dibantuin sama setan. Kasihan Nabi, kamu kagak baca bismillah sih, baca bismillah. Diajarin sama Nabi, bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah itu udah setengah piring dibaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Itu setan yang udah makan dimuntahin lagi semuanya. Ya, itu yang tadinya setan pada makan bersama dengan orang tadi, dengan orang tadi baca bismillahi awalahu wa akhirahu, dimuntahin lagi semuanya. Ya, itu pentingnya baca bismillah. Makanya kalau kita baca bismillah terus, setan kurus-kurus itu. Ya, yang makan. Nah, begitu. Tapi kalau kita makan nggak pernah baca bismillah, ya setannya gemuk-gemuk. Begitu Bapak Saudara. Ya. Jadi itu dia paling kagak suka kalau ada orang makan baca bismillahirrahmanirrahim. Tuh, makanya insya Allah jadi berkah. Ya, orang kalau makan baca bismillah itu beda, berkah. Ada yang bilang, Ustaz saya kagak baca bismillah tapi kenyang. Beda kenyangnya. Ya, kenyangnya beda. Ya Allah. Ya, itu saya baca dalam satu kitab Bapak Saudara. Kita kalau makan nasi, itu nasi kalau cerita-ceritanya itu butiran-butiran beras nasi itu dulu dibuat dari nur Muhammad, dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah sepantasnya lah katanya kalau kita mau makan banyakin baca selawat dulu. Kalau kita makan nasi sepiring kira-kira ada berapa butir tuh? Pernah ngitungin? Enggak pernah ya? Iya, itu kira-kira kita harus satu butir, satu selawat kita baca. Itu kalau kita makan satu piring ada berapa butir tuh? Mesti kita sebanyak itu baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nasi yang intinya dari beras, bahasa Arabnya aruz, itu Allah ciptakan awalnya dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau ya madu ya kemudian anggur itu Allah ciptakan dari bekas sisa tanah yang Allah ciptakan Nabi Adam. Ya, jadi Nabi Adam diciptakan dari tanah tuh Bapak Saudara. Nah ada masih sisanya, itu sisanya Allah ciptakan korma, ya pohon korma, pohon anggur. Makanya buah yang paling mulia dua, korma sama anggur. Dan itulah pilihan ya Siti Maryam ketika habis melahirkan disuruh makan korma, termasuk Nabi Allah ya Isa alaihissalam. Dan Nabi termasuk yang paling suka dengan korma. Nah seperti itu, karena yang paling mulia buahan itu adalah apa? Korma. Makanya kita disuruh selalu ada di rumah kita korma. Korma ajwa tuh Pak yang bagus dah. Kalau beli di Nabang korma yang bagus nggak mahal tuh, 1 kilonya sekitar 800.000. Ya, itu tuh yang bagus tuh, yang bagus. Tuh korma ajwa yang bagus. Ya, 800.000. Walaupun ada yang 400.000. Tapi kalau yang bulat-bulat, yang cakep-cakep tuh sekitar itu. Tuh kalau bisa jangan banyak-banyak, tiap hari makan 7 butir. Ya, 7 butir. 7 butir korma, 7 butir korma. Itu sehat dah tuh. Ya, kalau orang ngamalin ya makan setiap pagi 7 butir korma, insya Allah sehat. Karena itu ya
seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya Bapak Saudara. Jadi baca bismillah walaupun udah di pertengahan, tetap kita baca bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu, atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Yang dimaksud ya fa'in tarokat tasmiyata awalahu atabiha fi asna'ihi ay qoblal paragi minhu wa yazidu alaiha awalahu wa akhirahu. Kayakula contohnya orang itu ucapkan bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih dalilnya hadis Nabi Muhammad, iza akala ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu makan, falyazkurismallah ta'ala, maka hendaklah dia nyebut nama Allah ta'ala. Fa'in nasiya, kalau dia lupa, ayazkurasmallah, untuk ingat nyebut nama Allah, lupa di awalnya. Jadi kata Nabi, kalau ada orang makan lupa baca bismillah, falyakul, maka hendaklah dia ucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Ada yang nanya, Ustaz, kalau udah rapi bagaimana? Ya udah rapi nggak disunahkan, ya udah rapi, ya udah spiring, ya Allah saya belum baca bismillah, ya nambah dan nambah, ya. Kalau udah rapi nggak perlu disunahkan lagi, paling baca alhamdulillah. Ini rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wa yuqassu, dan dikias bil akli, dengan makan, al-wudu, wudu. Ya wudu juga begitu, disunahkan di awalnya, tapi sekarang dia lupa, di tengah baru ingat, ya itu silahkan juga baca bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Dalilnya tadi tuh, dalilnya waktu mau makan, itu namanya dalilnya kias. Kalau mau makan aja begitu, nah ketika berwudu juga sama seperti itu. Jadi dari satu dalil yang ada bisa diukur, bisa dikias, bisa dianalogikan buat ya pekerjaan dan ibadah yang lainnya. Kan hukum sumbernya banyak, dari Al-Quran, dari hadis Nabi, ada juga dari kias. Sampai ada orang nanya begini, itu kenapa sih orang kalau mati pakai diazanin gitu. Nah dalilnya kias. Ketika manusia lahir ke dunia ini, Nabi bersabda disuruh azanin dari telinga kanannya, kemudian nanti disunahkan dikomatin di telinga kirinya. Nah artinya ketika kita meninggalkan dunia ya sama juga, kias diukur, ya azanin juga. Saat masuk ke dunia diazanin, saat ninggalin dunia juga diazanin. Itu yang kita amalin. Ya makanya orang kalau meninggal dunia diazanin. Dan azan itu bukan hanya untuk sholat saja, banyak juga manfaatnya azan buat yang lain-lain. Ada kebakaran, Pak, diucapkan Allahu Akbar dengan penuh kehusyuan, itu insya Allah pengaruhnya besar. Ya, insya Allah api akan padam dengan sebab dia azan. Ya, tapi azan yang benar-benar, yang ibtigha'an di mardotillah, ya insya Allah dengan azannya itu akan memadamkan api, atau minimal bisa ya itu merendahkan ya daripada kobaran api tersebut. Ya, jadi artinya azan itu bukan hanya digunakan buat sholat. Ya, ada yang bilang begini, orang mati kok diazanin, emang disuruh sholat dia? Begitu. Jadi sholat ya dianjurkan azan, tapi enggak semuanya hanya ya untuk sholat saja, tapi banyak amalan-amalan yang memang disunahkan untuk diazankan. Nanti kalau kita bicara babul azan, nanti kita ketemu ya kapan saja ya disunahkan kita azan, itu ada. Nah diantaranya ketika anak baru lahir. Nah itu, jadi ini hukumnya namanya kias ya. Jadi dalilnya mau makan ya, tapi untuk wudhu juga sama
itu dianjurkan juga. Kalau di pertengahan baru ingat, dibaca Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Itu hadis dari Imam Tirmizi. Ya, jadi wudu ya itu sama, makanya hadis itu namanya kias, diukur. Wa bin nisyani al-amdu, dan dengan lupa sengaja. Ada orang sengaja juga, ya. Misalnya awalnya nggak baca, bukan karena lupa, sengaja, tapi di tengahnya dia mau baca juga, masih boleh, silahkan dibaca awalahu wa akhirahu. Qauluhu awalahu wa akhirahu bin nasbi, dibaca nasab ala zorpiyati, i'rabnya mansubun ala zorpiyah. Jadi bismillahi awalahu dibacanya nasab, wa akhirahu dibaca nasab, itu mansubun ala zorpiyah namanya. Wa taqdiru inda awalihi, takdirnya begitu, inda awalihi wa inda akhirihi, saat di permulaan dan saat di akhir. Wa zahiru hadzal hadis, zahirnya hadis ini annahu la yahsulu, bahwasanya tidak hasil at-tasmiyatu membaca bismillah haitsu atabiha fil wasti, manakala didatangkannya di pertengahan, illa iza bihazi ziyadah, kecuali apabila ada tambahannya. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim saja nggak boleh kalau dibaca di tengah, sebab bismillah itu dibacanya di awal. Nah sekarang kalau mau dibaca di tengah, ditambahin bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Jadi tambahan itu penting tuh Bapak Saudara. Ya, jadi kalau kita di tengah-tengah baru baca bismillahirrahmanirrahim, ya itu nggak layak, nggak cocok. Karena bismillahirrahmanirrahim di awal. Nah kalau mau dibaca di tengah, tambahin bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Itu yang dimaksud bihazi ziyadah. Kama naqalahul Bujairimi, sebagaimana ini dinukil oleh Imam Bujairimi an Romli, yang riwayatnya datang dari Syekh Romli. Fa'in paragha minal wudu'i, kalau dia udah selesai dari wudu, aimin apali, udah selesai dari awal sampai akhir, udah sampai kaki, baru ingat, udah selesai kaki dibasuh, baru ingat, ya saya belum baca bismillah. Bagaimana? Lam ya'ti biha, tidak perlu lagi mendatangkan baca bismillah, lipawati mahaliha, karena udah luput tempatnya. Ya, jadi kalau udah selesai baru ingat saya belum baca bismillah, tidak dianjurkan lagi karena udah luput, udah selesai semuanya. Bandingannya kita makan, udah selesai makannya, baru ingat saya belum baca bismillah, tidak dianjurkan membaca bismillah. Cukup Bapak Saudara, nanti baru wasaniyatu wasnul kaffaini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin.